Sesudah malam fajar merata bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, dan kami dapat semakin hari semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi kita hari Minggu 2 Februari 2025 berjudul Mati untuk Rokok. Mari sama-sama kita membaca ayat hafalannya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selama 28 tahun David merokok. Dia pernah berpikir untuk berhenti berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil. Sahabatnya, Larry, berumur 45 tahun, yang telah merokok selama lebih dari 25 tahun, baru-baru ini didiagnosis menderita kanker paru-paru. Ini merupakan seruan peringatan bagi David. Dia kemudian mendaftar dalam program berhenti merokok. Saudara-saudaraku, David mengetahui bahwa konsekuensi medis dari merokok adalah masalah kesehatan nomor 1 di Amerika Serikat dengan lebih dari 450.000 kematian setiap tahunnya. Itu berarti lebih dari 37.000 kematian sebulan, 1.230 kematian sehari, 51 kematian per jam, dan hampir 1 kematian per menitnya. Itu setara dengan 18 pesawat jumbo jet 747 yang jatuh setiap minggunya tanpa ada yang selamat. Kemungkinan menderita dalam waktu panjang karena penyakit mematikan yang memilukan, seperti emfisema atau kanker, merupakan hal yang sangat menakutkan bagi David. Meski penyakit kanker yang umumnya disebabkan oleh rokok adalah kanker paru-paru, ada juga kanker yang lain, kanker bibir, mulut, tenggorokan, pita suara, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus besar, dan kandung kemih. Lalu ada kemungkinan penyakit jantung atau stroke. Diperkirakan bahwa merokok merupakan penyebab pada 30 hingga 40% dari semua kematian akibat penyakit jantung koroner di Amerika Serikat, serta 15% dari hampir 150.000 kematian akibat stroke. Saudara-saudaraku, David mengetahui bahwa resikonya terkena penyakit arteri aterosklerosis perifer 10 kali atau lebih umum terjadi pada perokok, dan kematian karena pecahnya aneurisme perut adalah 2-5 kali lebih sering terjadi.
Tentu saja, dampak buruk akibat merokok tidak dapat dihitung. Dan lagi, perusahaan-perusahaan tembakau menghasilkan pendapatan kotor lebih dari 50 miliar dolar per tahun dari penderita yang mereka timbulkan. Pertanyaannya adalah, apakah David akan berhasil menghentikan kebiasaan tersebut? Ya, dia akan berhasil karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat memperoleh kemenangan sendirian. Sebaliknya, ia telah memilih 1 Korintus 15 ayat 57 sebagai ayat kemenangannya. Dan telah mengklaim janji bahwa dengan Kristus dia bisa melakukan apa saja. Mari sama kita membaca di Filipi 4 ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku, David telah menetapkan bahwa merokok adalah dosa, karena hal itu dapat membunuh secara perlahan, dan hukum Tuhan adalah jelas, jangan membunuh. Jadi, David langsung menghentikan rokoknya dan segera demi hidupnya. Dia membuang rokoknya dan bertekad untuk menjauh dari perokok lainnya untuk mengurangi godaan. Ditambah lagi, dia punya sekelompok teman-teman yang mendoakannya. Dan teman-teman sekelasnya dalam proses berhenti merokok percaya padanya. Baru beberapa hari sejak dia berhenti, tetapi dia sudah bersyukur kepada Tuhan atas kemenangannya. Jika Tuhan bisa memberikan David kemenangan atas kecanduannya setelah 28 tahun, dia bisa melakukan yang sama untuk Anda. Elmar P. Skakala dan Kai Kusuma. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami telah belajar sedikit dari firman-Mu, kesaksian mengenai David, kiranya Tuhan memberkati supaya kami hidup semakin dekat kepadamu dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami, sama seperti David. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang belajar bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan jika mereka sakit, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik jika mereka memiliki pergumulan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai mereka di sepanjang perjalanan yang mereka tempuh dan setiap langkah yang mereka ambil Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, kami serahkan hidup iman kami ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu lah yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.